Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cemas Horor. Untuk kisah hari ini kita akan menceritakan tentang seorang wanita cantik, tapi kecantikannya ini menjadi kutukan untuknya sendiri. Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa, di mana kabut turun begitu pekat saat malam, hiduplah seorang gadis bernama Sari Dewi. Ia adalah gadis paling cantik di desa itu. Kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang sehitam malam, dan senyumnya yang begitu manis. Namun, kecantikannya bukanlah anugerah, melainkan kutukan. Sejak kecil, ia selalu menjadi pusat perhatian. Para lelaki di desa selalu memandangnya dengan tatapan yang tidak nyaman. Sementara para wanita iri dan membencinya tanpa alasan. Ibunya selalu memperingatkan, kecantikanmu bisa menjadi petaka, nak. Jangan percaya pada manusia. Sari yang tidak mengerti maksud ibunya sampai akhirnya hidupnya berubah menjadi neraka. Di desa itu ada seorang saudagar kaya bernama Raden Bramanto. Ia bukan hanya seorang saudagar biasa, ia adalah pria yang memiliki segalanya. Kekayaan, tanah luas, para pengawal yang setia, bahkan kekuasaan yang bisa mengendalikan kepala desa sekalipun. Ia sudah beristri, tapi tetap memiliki banyak selir. Ketika pertama kali melihat Sari di pasar, Bramanto langsung menginginkannya. Ia mengirim utusan ke rumah Sari membawa emas dan kain sutra, melamarnya dengan janji akan menjadikannya istri. Namun Sari menolak. "Aku sudah bertunangan dengan Bagas dan aku tidak ingin menjadi istrimu," kata Sari dengan tegas. Bramanto yang sebelumnya tidak pernah ditolak hanya tersenyum dengan sinis. "Kalau begitu kau akan mendapatkannya dengan cara lain," gumamnya. Malam itu hujan turun deras. Kilat menyambar langit menerangi desa dalam sekejap. Sari sedang menunggu Bagas pulang dari ladang. Tiba-tiba pintu rumahnya didobrak. Beberapa pria bertopeng masuk dan menyeretnya keluar. Ia berteriak, meronta-ronta, tetapi hujan menutupi suara jeritannya. Ia dibawa ke rumah Bramanto dan dikurung di sebuah kamar yang gelap. Saat Bramanto masuk, ia tersenyum puas. "Aku selalu mendapatkan apa yang kuinginkan, Sari," katanya sambil mengelus rambutnya. Sari meludah ke wajahnya, tetapi itu hanya membuat Bramanto semakin senang. Malam itu kehormatan Sari direnggut. Saat fajar tiba, ia dilempar keluar rumah seperti sampah. Tubuhnya penuh luka dan lebam, tetapi yang paling sakit adalah hatinya. Ia pulang dengan langkah terseok, tetapi yang menunggunya bukan pelukan ibunya, melainkan hinaan dari seluruh desa. "Kau perempuan hina," kata seorang warga. "Bagas pasti muak denganmu," ejek yang lain. Bahkan ibunya sendiri tidak menerima Sari kembali. "Kau telah membawa aib bagi keluarga kita, pergilah!" Sari menatap ibunya dengan mata yang berkaca-kaca. "Bu, aku dipaksa, aku tidak salah." Tetapi sang ibu menutup pintu tanpa berkata apapun. Bagas pun pergi meninggalkannya. Lelaki yang ia cintai lebih memilih percaya fitnah daripada dirinya. Dan di saat itulah Sari tahu manusia lebih kejam dari iblis. Sari pergi ke pinggir hutan, tinggal di gubuk yang reot sendirian. Beberapa bulan kemudian perutnya mulai membesar. Ia mengandung anak dari Bramanto, lelaki yang menghancurkan hidupnya. Sendirian ia bertahan hidup dengan memakan apapun yang bisa ia temukan di hutan. Buah yang busuk, akar pahit, bahkan tikus kecil yang tertangkap di gubuknya. Ia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Hingga suatu malam, dalam hujan yang lebih deras dari sebelumnya, Sari mulai merasakan sakit luar biasa. Tangan dan kakinya gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia berbaring di lantai kayu yang dingin, mencakar tanah dengan kuku-kukunya yang kotor. Darah mengalir di antara kakinya, menggenangi lantai. Ia melahirkan
sendirian. Namun ketika bayi itu akhirnya lahir, tangisnya tidak terdengar. Sari mengambil bayinya dengan tangan gemetar, dan yang ia lihat adalah mayat kecil yang sudah membiru. Bayiku, bayi kecilku, suaranya yang sangat sedih. Ia menggendongnya dengan erat, menciumi kepalanya yang dingin. Jangan pergi, tolong jangan pergi, nak. Namun bayi itu tidak akan pernah membuka matanya. Darah masih mengalir dari tubuhnya. Rasa sakitnya semakin kuat. Ia merintih, meronta, tetapi tidak ada yang datang. Dalam penderitaan yang luar biasa, dalam kepedihan yang tak tertahankan, Sari menghembuskan nafas terakhir. Ditemukan 3 hari kemudian, tubuh Sari membusuk di dalam gubuk. Warga desa yang menemukannya segera menguburnya di pinggir hutan. Mereka mengira segalanya telah berakhir. Mereka salah. Malam setelah pemakamannya terjadi sesuatu. Di rumah Bramanto terdengar suara ketukan di pintu. Seorang pelayan membukanya dan melihat seorang wanita berdiri di sana, mengenakan kebaya putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. "Apa yang kau inginkan?" tanya pelayan itu. Wanita itu tersenyum. "Aku hanya ingin pulang." Seketika wajahnya berubah, rambutnya tersibak, memperlihatkan mata kosong tanpa bola mata. Mulutnya menganga lebar, mengeluarkan suara jerit dan mengerikan. Pelayan itu menjerit ketakutan dan jatuh ke lantai. Tubuhnya kejang-kejang sebelum akhirnya mati dengan mata terbuka lebar. Dan itulah awal mula kematian demi kematian yang terjadi di desa itu. Orang-orang yang dulu mentertawakan Sari ditemukan mati dengan tubuh tercabik-cabik. Malam-malam terdengar suara tangisan bayi di tengah hutan, membuat bulu kuduk merinding. Dan jika seseorang pria berjalan sendirian di malam hari, seringkali ia melihat seorang wanita berdiri di bawah pohon waru. Jika pria itu mendekat, ia akan berkata, "Mas, tolong antar aku pulang." Tetapi jika ia menoleh ke belakang, ia akan melihat lubang besar menganga di punggung wanita itu, penuh dengan belatung yang bergerak-gerak. Bramanto tidak percaya pada hantu. Namun suatu malam ia mendengar suara tangisan bayi di luar rumahnya. Saat ia keluar untuk melihat, di sana berdiri Sari, menggendong bayi yang tubuhnya sudah membusuk. "Bramanto, ini anakmu." Seketika angin dingin menerpa wajahnya. Tubuhnya kaku, ia ingin berlari, tetapi sesuatu mencengkram lehernya dari belakang. Ia menoleh. Dan di sana, Sari menatapnya dengan mata penuh kebencian. Tiba-tiba kuku panjangnya mencabik dada Bramanto, mencengkram jantungnya, lalu mencongkelnya keluar dengan sekali tarikan. Bramanto meregang nyawa dalam jeritan mengerikan. Keesokan paginya, tubuhnya ditemukan di halaman rumahnya, dengan dada kosong dan belatung merayap keluar dari tubuhnya. Hingga kini, legenda Sundel Bolong masih hidup. Jika kau berjalan sendirian di malam hari dan mencium aroma bunga Kamboja yang menyengat, jangan pernah menoleh ke belakang, sebab bisa jadi Sari sedang berdiri di belakangmu. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya di channel Cemas Horor.